dalam memahami Trinitas, ya kan? Nah, kalau kita baca di Alkitab, jadi maksud saya begini, Pak. Kita kan bisa baca Alkitab tanpa harus kita baca teks aslinya yang diterjemahkan dalam bentuk LAI, ya kan? Kalau saya melihatnya kan awalnya kan bahwa Allah itu kan dalam bentuk roh, ya kan, Pak? Nah, dulu di zaman Perjanjian Lama tidak semua orang bisa melihat Elohim atau Tuhan itu atau Yahweh itu kan, karena hanya itu dia menunjukkan diri kepada nabi-nabi, raja atau ya seperti Musa atau nabi-nabi yang lain lah. Dan mungkin dia berfirman kan mungkin melalui suara atau sebagainya kan gitu kan, Pak. Nah, jadi setelah perjanjian baru saya melihat seperti ini, bahwa Tuhan itu harus datang dalam wujud ciptaannya yang paling mulia, itu manusia. Kan itu kan, Pak? Ya. Nah, jadi bagaimana misalnya saya bisa percaya Bapa itu ada, seperti murid-murid Yesus, seperti Filipus. Bagaimana saya bisa percaya sama Bapa kalau Yesus itu sendiri pun kita nggak percaya itu Bapa? Apa bisa kita langsung percaya kepada Bapa dan tidak, sementara kita masih meragukan bahwa Yesus itu misalnya ini Bapa atau tidak ya, atau pribadi yang lain dari Bapa gitu. Jadi justru kalau pembahasan-pembahasan tentang Trinitas mempersulit kita untuk memahaminya, karena terus terang ya, orang-orang yang percaya, misalnya di kampung saya itu dulu ada opung-opung ya atau nenek-nenek yang nggak tahu bahasa Indonesia, dia hanya bernyanyi ya percaya Yesus saja gitu, Pak, sampai akhir hidupnya. Apakah mereka itu nggak ngerti tentang Trinitas atau istilah-istilah kan nggak tahu juga itu, tapi mereka bertobat. Iya. Sampai akhirnya mereka juga terima ya Yesus sebagai juru selamat gitu, Pak. Jadi jelas di perjanjian baru ya dikatakan gini, tidak ada satupun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Bagaimana kamu percaya sama Bapa sementara Bapa yang pernah datang di dunia saja pun kamu nggak percaya? Nah, jadi ya tapi itu jadi apa juga, Pak? Kalau pandangan saya seperti ada juga efek apanya, negatifnya begitu ya. Jadi sebagian teman-teman kita di Muslim jadi senjata makan Tuhan. Nah, dibalik lagi, kok bisa Tuhan jadi manusia kan gitu. Nah, tapi kalau saya melihatnya ya justru Tuhan itu harus jadi manusia, mengambil rupa manusia. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia itu adalah segambar dan serupa dengan kita. Ya inilah saya, Yesus yang jadi manusia begitu, Pak. Jadi kalau saya sih perdebatan yang 1 bulan ini tentang Trinitas, setiap masing-masing apa sih beda-beda. Ada yang mengatakan tiga pribadi satu hakikat. Nah ini saya nggak ngerti nih, apalagi yang dimaksudkan hakikat, apalagi dengan pribadi ya. Kalau saya sih kalau ya awalnya memang tuh Allah itu roh, ya kan, Pak? Roh ya, roh. Nah, jadi roh itulah yang datang ya dalam rahimnya Maria dan mengambil rupa manusia, jadi dalam bentuk Yesus gitu, Pak. Nah, apakah pertanyaan saya begini, Pak, apakah kita
kalau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, contoh gini, kita berdoa misalnya nih Pak ya, berdoa misalnya begini. Kan kita sering berdoa nih, Bapa kami yang di surga misalnya, ya kan? Ya Tuhan kami. Di ujung doa kita kan selalu mengatakan, semua ini Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Nah itu kalau seperti itu kira-kira bisa nggak doa-doa seperti itu Pak? Artinya apa yang kita percaya itu di dalam, kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, gimana kira-kira menurut Pak Sang seperti itu Pak? Kalau saya simpel Pak, kita mengenal Yesus itu, bukan mau Trinitas, Unitarian. Kalau memang Trinitas itu penting, pasti Yesus akan kasih tahu kita. Inilah Trinitas. Sama Ya, seperti Yesus mengajarkan perceraian. Nggak boleh cerai. Apakah ya, perceraian lebih penting? Pengajaran tentang perceraian ini lebih penting daripada Trinitas. Sehingga pengajaran tentang perceraian ditulis dengan jelas dan Trinitas tidak dijelaskan. Karena nggak penting Trinitas itu. Yang penting Yesus berkata, akulah sang Tuhan itu. Akulah Ho Kurios. Yang kalian sebut-sebut Kurios. Kan Yehova itu kan dipanggilnya ya, Kurios. Dan Yesus berkata, akulah sang Kurios itu. Ya kan? Akulah sang Kurios, akulah Ho Kurios. Engkau harus menyembah kepada Kurios. Dan akulah sang Kurios itu. Dan Yesus menerima penyembahan. Sementara para malaikat tidak menerima penyembahan. Nah sekarang kalau masalah berdoa, kemarin ya beberapa kali kan sudah saya tes. Ada orang reform, oh saya berdoa kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Tetapi begitu dia berdoa, saya suruh dia berdoa, Tuhan Yesus. Pasti bilangnya begitu. Iya. Nanggap ya. Jadi nggak salah ya Pak ya gitu. Kalau itu kan artinya ujung doa kita itu kan selalu kita bilang apa yang kita percaya itu kan di dalam dinyatakan dalam, karena itu yang bisa dilihat manusia zaman-zaman awal-awal apa kan. Jadi kalau ada orang bisa memahami Allah itu dengan Trinitas, ya nggak apa-apa. Ya nggak salah juga ya. Kalau dia terlalu jauh, dia nggak bisa ngerti, ya jangan dipaksakan. Kemarin itu Siru di layar teologi bagus juga, ada yang nanya, saya tuh bingung dengan Trinitas loh. Bapak nggak usah bingung, lakukan ajaran Yesus mengasihi. Lanjutkan mengasihi dan tambahkan kasih itu. Itu cukup. Jadi nggak usah bingung. Nah kalau saya kan saya teolog, saya kan apolog, saya sekolah teologi ya. Saya memang belajar dogma-dogma itu. Hidup saya 100% buat belajar itu. Buat belajar tentang agama-agama, dogma-dogma, bahasa aslinya semua. Jadi kerjaan saya memang itu gitu loh. Saya mencari nafkah dari itu. Tapi kan Pak, gitu kan. saya agak miris juga melihat beberapa channel-channel kan ada yang langsung menjudge itu sesat ya. Saya nggak suka dengar kalau dia bilang keliru atau kurang tepat mungkin boleh. Kan itu keliru kan hak, kata ya dia, kan? jadi boleh gitu loh. Boleh. Tapi kalau dibilang sesat, aduh. Itu udah labelisasi yang sangat-sangat, saya kira udah separah-parahnya tuh. Kalau seperti dibilang pendeta ZT, mungkin kalau kita ada kuasa untuk menghukum, ini orang dihukum seperti zaman-zaman era pertengahan itu, wah kacau. Dulu saya ingat gini Pak, kalau itu di zaman Soeharto, saya dan Joshua Tewu sudah di penjara Pak. Karena dulu saksi Yehova di penjara loh Pak. Karena saksi Yehova itu menjelaskan yang bukan Trinitas di penjara Pak. Saya tamatan dari sains lah ya, saya belajar tentang sains kan, saya baca tentang buku tentang Galileo, ya. Waktu dia itu kan menyatakan bahwa bumi itu adalah mengitari matahari dan matahari itu sebenarnya pusat tata surya. Waktu zaman itu si Galileo itu dianggap sesat. Iya.
sama pihak-pihak gereja pada masa itu, dan dia dihukum kan, diasingkan. Nah, sama si siapa akhirnya Kopernikus. Tahun kemudian itu pihak gereja meminta maaf. Saya baca tuh ada minta maaf, tapi ya udah terlambat. Tapi itulah yang kita katakan sesat. Jangan-jangan itu jadi benar. Jadi kita jangan gampang mengeluarkan kata-kata sesat. Untuk ya kalau keliru atau salah ya boleh-boleh aja sih. Keliru ya bahasa halusnya. Alasan mereka kan sudah hampir 2000 tahun tiba-tiba digugat lagi. Sebetulnya bukan sudah 2000 tahun digugat lagi, karena sejak abad ke-14 kan Trinitas kan mulai berkuasa. Arian kan kalah sama grupnya Athanasius. Iyalah, Eropa. Kemudian semua yang tidak Trinitas, ada yang dibunuh, ada yang dipenjarakan, disingkirkan, semua takut. Dibungkam sampai jangan zaman Martin Luther, itu heboh lagi. Karena waktu bikin reformasi dia pikir Martin Luther akan menggugat Trinitas juga, tapi kan enggak. Kemudian abad ke-18, nah mulai itu kebangkitan liberal. Gugat Trinitas, bubar. Eropa itu sudah enggak, yang Trinitas cuma Reform sama Katolik aja di Eropa ini. Yang Protestan sudah nggak urusan, boleh Trinitas, boleh enggak. Tapi saya pernah berkali-kali diskusi sama orang Protestan Kerk Nederland. Saya tanya tentang Trinitas, itu kan sudah selesai abad ke-7, sudah abad 18 sudah nggak pernah dipakai lagi. Dia bilang begitu coba. Jadi sebagian besar Eropa sendiri sudah nggak mengakui Trinitas, sudah nggak urusan. Gitu. Karena itu pemahaman yang tidak pernah bisa dijelaskan. Tapi begitu saya menjelaskan tadi kan jelas sekali sebetulnya. Hanya saya ngerti ada kelemahan teori itu, makanya saya nggak pernah memaksakan orang untuk pakai itu. Cuma itu nih, kalau kamu pengen tahu nih ternyata saya begini, paling gampang. Cuman saya sendiri tahu persis kelemahan teori itu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan tentang Allah. Jadi harus digabung, Yesus only, oneness, dan Trinitas. Pemahaman itu digabung jadi satu, dan ditambah pemahaman yang lain, nanti baru ngerti itu. Baru ngerti sebagian dari Allah, itu pun masih sebagian. Jadi kita harus mengerti Allah yang tidak terselami oleh pikiran kita. Kedua, satu lagi ngomong masalah bagaimana nenek-nenek itu. Itu yang benar. Yang penting dia ada lahir baru. Nggak penting Trinitasnya. Tetapi yang penting dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidupnya dirubahkan. Ada buahnya, keluarganya dirubahkan, hidupnya dirubahkan, dia mengalami mujizat, dia mengalami kelahiran baru, dan dia memberitakan Injil serta mempraktekkan mengasihi, mengampuni, memberkati. Nggak usah ribet. Jadi teman-teman itu nggak usah ribet ya. Kekristenan itu sebenarnya sederhana. Yang bikin ribet itu orang-orang macam Muri Wali, macam-macam Deki, itu yang bikin ribet. Anda ketemunya saya, simple. Bahkan Anda tidak perlu ganti agama untuk menjadi percaya kepada Yesus. Anda yang Konghucu, tetaplah Konghucu dengan tradisinya. Anda yang Islam, tetaplah Islam dengan tradisinya. Wah, iya loh. Yang penting Anda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta mempraktekkan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Anda adalah Kristen. Karena Kristen itu bukan seperangkat ritual dan dogma. Kekristenan itu adalah jalan hidup Anda. Anda mau pakai jalan hidup Muhammad atau hanya menjadikan Islam sebagai tradisi saja. Contoh tradisi itu begini. Di pantai selatan ada tradisi yang mengorbankan orang untuk dibunuh di laut, di larung, untuk meredakan kemarahan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan dengan sebutannya masing-masing. Hari ini yang masih beragama itu melakukannya, nggak bisa, melanggar hukum. Jadi udah nggak dilakukan lagi, itu hanya menjadi tradisi saja. Di Bali juga sama. Di NTB itu ada ngelarung orang dimasukkan ke kawah gunung Rinjani. Sekarang udah nggak ada lagi. Itu semua hanya adat istiadat saja. Satu suro lah apa. Tetapi yang percaya masih ada. Tetapi bagi orang-orang yang lain itu hanya
budaya saja. Misalnya sungkeman, apa tradisi satu suro itu harus merayakan mandi apa segala macam. Itu menjadi tradisi saja. Tetapi itulah yang membentuk budaya Jawa. Tetapi kemudian Yesus masuk di dalam hidup mereka. Yang lebih penting adalah mereka tetap pakai belangkon, pakai kebaya, mereka tetap pakai gamelan, tetapi Yesus Kristus menjadi Tuhan atas hidupnya. Nggak perlu jadi Yahudi, nggak perlu jadi Eropa. Nah itu nanti dalam kelas evangelis itu saya jelaskan ya, mengapa orang bisa mengadopsi cara-cara Eropa seperti hari ini. Yang Anda lihat gereja karismatik, HKBP, GPIB, gereja Katolik itu mengadopsi. Kalau Anda lihat grupnya Protestan, Presbyterian, Reform segala itu ngambil dari gereja Eropa. Grupnya Pentakosta Karismatik itu mengambil dari budaya Amerika. Simple ya, cuman begitu aja. Gitu, Pak.